Anda kembali di Dialog Jurnal Siang. Nah, sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu informasi mengenai sahur dan berbuka puasa ala food combining berikut ini. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Nah, Mas Erik, ini food combining saat puasa, bagaimana mengatur ritme sirkadian atau mungkin pola makannya yang waktunya sih tetap sama begitu, tapi pola makan mungkin bisa dikombinasikan seperti apa? Waktu ritme sirkadian tubuhnya mah sama, siklusnya mah tetap sama, cuma cara kita menyikapinya yang beda. Sebenarnya kalau di ritme sirkadian sendiri, waktu utama untuk makan kan hanya terjadi dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Itu di fase dimana sistem cerna kita memang disiapkan untuk menerima makanan secara masif atau paling nggak disiapkan lah untuk makanan-makanan utama. Nah, problemnya kan selama kita puasa paling nggak 3/4 dari jam 12 sampai jam 8 itu dipakai untuk puasa kan. Dari jam 12 siang sampai jam 6 itu dipakai untuk puasa. Berarti kan kita waktu makan potensialnya hanya sekitar jam 6 sampai jam 8 malam. Ya udah, jadi kita window time ini jam 6 sampai jam 8 ini kita pakai dari totalnya itu kita pakai di sini. Jadi kalau waktu kita berbuka, ini saya bicara berbuka dulu ya, karena yang paling dekat. Jadi waktu berbuka setelah hampir 12 jam perutnya itu dalam keadaan kosong. Yang jadi masalah di sini secara budaya kan kita biasa punya konsep makan seperti balas dendam. Betul. Berbuka dengan makanan, semua makanan maksudnya ya. Dan diperparah lagi dengan kondisi ada kayak kalau kata teman-teman saya yang ini ya, yang lebih mendalami ilmu agama. Plesetannya dari kalimat yang mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis. Betul. Walaupun mereka banyak di antara mereka yang tidak menemukan gitu. Berbuka dengan yang manis ininya kaitannya apa? Lebih kepada akhirnya itu turunan dari salah satu hadis yang populer mengatakan bahwa Rasul berbuka dengan mempergunakan 3 butir kurma dan segelas air putih, atau ada juga yang bilang cuma 1 butir kurma. Nah, sifat kurma yang manis ini yang kemudian akhirnya dipopulerkan menjadi berbukalah dengan yang manis. Nah, tapi turunannya banyak kalau di Indonesia. Ada kolak dingin, ada mungkin yang bersantan manis. Tapi bahkan nggak cuma di Indonesia, di negara-negara Islam lain juga berbuka dengan festif dengan dirayakan besar-besaran itu juga jadi satu hal yang umum. Nah, di sini yang agak salah gitu loh. Jadi setelah kita tidak mengkonsumsi makanan gitu, beban cerna berkurang banyak. Waktu kita berbuka itu kita berbukanya dengan hal yang berat lagi. Nah, apa makanan pertamanya, Mas, yang perlu dikonsumsi? Nah, ini dia. Food combining lebih mengacu kepada itu tadi. Jadi sistem cerna kita setelah tidak mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup, dalam waktu yang cukup lama, ya food combining juga melihat itu gitu loh. Jadi tidak langsung dihujani dengan makanan berat di mana sistem cernanya yang tadinya dalam keadaan mungkin sedikit lebih pasif, mendadak harus menjadi sangat aktif karena makanan yang masuk yang sangat tidak sesuai dengan kemampuan sistem cerna mereka, kemampuan sistem cerna gitu. Jadi yang dilakukan adalah kita pilih makanan yang sesuai dengan kapasitasnya, tidak membebani tapi memberikan cukup pasokan yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah segar potong. Kalau di hari biasa begitu, tidak di bulan puasa, makan food combining dimulai dengan sayur dengan buah begitu, Mas. Apakah akan sama seperti itu? Kurang lebih sama. Tapi alasannya mungkin beda. Cuman kalau alasannya buka puasa adalah kita tidak menghujani tubuhnya dengan makanan berat. Jadi kita berikan buah potong atau mungkin buah yang di jus, tapi dimakannya perlahan, diminumnya perlahan, dan ditemani dengan segelas air putih. Nah, kalau Mbak Dina sendiri, kalau sahur mungkin beberapa tahun ini juga menjalani saat puasa dengan food combining, menu apa yang mungkin menjadi andalan di pagi hari? Baru tahun lalu tuh yang saya full menjalankan puasa itu menu sahurnya hanya dengan makan buah potong.
awalnya dia udah berapa 2 tahun kamu ya lebih ya? Udah lama sih. Udah beberapa tahun dia pakai hanya sahur buah aja gitu kan. Kalau saya kan baru tahun lalu gitu. Tadi takut gitu. Tapi harus tahu coba enak itu badan tuh jauh lebih enteng. Jadi per tahun ini juga saya memutuskan untuk ya udah sahurnya buah aja. Buah begitu. Nah, kalau ini kan ketakutan dari masyarakat bahwa akan rasa lapar akan nanti pada siang hari cepat datang lagi begitu kan karena buah mudah dicerna begitu. Nah, ini bagaimana siasat makanannya agar menahan rasa lapar atau mungkin bisa memberikan rasa kenyang dengan jangka waktu panjang? Konsepnya sebenarnya lebih harus dilakukan dulu. Iya. Karena dilatih dulu gitu ya. bukan dilatih, harus dilakukan karena ini kan lebih kepada ketakutan. Iya. Berdasarkan asumsi itu tadi. Tapi sebenarnya yang harus diingat bahwa jam 3 sampai jam 4 pagi itu adalah fase di mana tubuh sedang beralih dari metabolisme besar. Karena waktu kita tidur kan tubuh melakukan metabolisme besar-besaran. Iya. Jadi banyak energi yang dipergunakan dan juga banyak limbah yang harus dibuang. Nah, itu transisi antara metabolisme besar dengan waktu di mana makanan tersebut akan dibuang dari tubuh. Nah, energi yang harus dipakai untuk sistem cerna itu jangan dialokasikan untuk mencerna makanan berat lagi. Itu sebabnya salah satu alasan kenapa pelaku food combining memulai dengan mengkonsumsi buah segar dalam jumlah banyak. Kemudian kalau tidak yakin baru dilanjutkan 30 menit kemudian dengan mengkonsumsi protein nabati dengan karbohidrat atau sayuran dengan karbohidrat. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang menjadi makanan yang cocok yang pas dengan kondisi di mana sistem cerna sebenarnya tidak boleh bekerja terlalu berat. Idealnya jadi diawali dengan buah dulu lalu 30 menit kalau memang masih kurang. Kalau pelaku food combining yang sudah kawakan lah katakanlah ya, sudah cukup lama melakukan, cukup mahir, mereka harapannya hanya dengan buah aja, tapi buah aja buahnya nggak cuma satu, nggak cuma 2. Kami biasanya makan buah menerapkannya buah-buahan apa begitu ya dikonsumsi? Buah lokal apapun itu, apakah itu mangga, apakah itu jeruk atau persen air jeruk atau apel gitu, apapun, tapi sampai kenyang, betul-betul sampai kenyang gitu. Akan terasa kalau udah kenyang nih, udah cukup nih gitu. Dan ketakutan bahwa aduh ntar jam 10 lapar, jam 11 lapar, udah nggak ada. Tapi memang benar-benar ya berasa kenyang selama sehari penuh. Dan kenyangnya bukan kenyang yang gitu loh, yang kalau orang bilang begah atau sebah gitu kan. Biasanya kejadian nih kalau saya makan nasi gitu atau makan lauk gitu jam 11 gitu, jam 10, jam 11 tuh kayak udah aduh mau ngapa-ngapain males gitu kan. Begitu ya? Ini enggak, aku juga kaget, saya juga kaget pertama kali. Lebih berenergi, ada energi tambahan seakan-akan seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya Mas Erik dan Mbak Nina, kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.